Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, hampir sebulan ini ruang sosial kita dipenuhi dengan berbagai informasi dan berita yang sedikit memprihatinkan. Informasi yang bertebaran baik di media sosial, di televisi dan lain sebagainya, mau tidak mau sedikit banyaknya mempengaruhi kondisi mental kita. Ada yang kemudian merasa cemas, ada yang kemudian merasa takut dan lain sebagainya. Takut dan kecemasan sejatinya merupakan sebuah fitrah bagi setiap manusia. Setiap kita pasti memiliki rasa takut, setiap manusia pasti memiliki rasa cemas, karena itu bagian dari dirinya sebagai kesempurnaan sesosok makhluk yang bernama manusia. Bedanya, ada orang yang bisa mengelola rasa takut ini dengan baik. Di sisi lain, ada orang yang tidak mampu mengelola rasa takut ini secara benar. Ketika rasa takut disikapi dengan benar, maka rasa takut ini bisa melahirkan energi, bisa menambah added value bagi seseorang. Contoh sederhananya, seorang pelajar yang takut tidak lulus, maka dia akan berusaha untuk belajar bersungguh-sungguh. Seseorang yang takut kekurangan akan melahirkan energi yang menggerakkannya untuk berusaha dan menutupi kekurangan tersebut. Dan banyak lagi contoh-contoh yang memberikan gambaran kepada kita bahwa rasa takut itu ketika dikelola dengan benar, maka akan menimbulkan energi dan kekuatan yang sangat luar biasa yang menjadi nilai tambah bagi seseorang tersebut. Bahkan dalam kisah Al-Quran, seorang Nabi Musa pun pernah merasa gentar ketika harus berhadapan atau dihadapkan dengan Fir'aun, sehingga beliau memohon kepada Allah untuk dapat diberikan pendamping untuk bisa berdakwah kepada Fir'aun. Seorang Nabi Musa pun memiliki rasa takut, tapi beliau mampu mengelola rasa takut itu menjadi sebuah energi. Beliau mengembalikan semua ketakutan itu kepada Allah, sehingga kemudian di akhir cerita beliau dengan Bani Israilnya yang ketika itu dicekam ketakutan karena dikejar-kejar tentara Fir'aun, Nabi Musa mengembalikannya kepada Allah sehingga menjadi wasilah pertolongan Allah, yakni dengan terbelahnya lautan. Kemudian Bani Israel bisa menyeberang, sementara di sisi lain tentara Fir'aun tenggelam di laut tersebut. Itu adalah salah satu contoh bagaimana ketika rasa takut itu dikelola dengan baik. Pun ketika Nabi Ibrahim hendak dibakar, beliau pun merasa takut dalam tanda kutip. Tapi kemudian beliau mengelolanya, menyadari bahwa api adalah makhluk Allah. Kemudian beliau mengembalikan rasa takut itu kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian yang terjadi, yang kita ketahui sekarang adalah bahwa api itu padam dengan menjadi dingin dan tidak membakar Nabi Ibrahim sama sekali atas kehendak dan pertolongan Allah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ketakutan yang dikelola dengan baik, kemudian menjadi energi yang bisa menjadikan seseorang lebih kuat. Seorang atlet yang takut tidak meraih gelar, takut gagal dalam sebuah kompetisi, maka dia pasti akan berusaha sekeras mungkin untuk berlatih dan meraih gelar tersebut. Itu adalah contoh-contoh ketakutan yang dimanage dengan baik, disikapi dengan baik. Dan salah satu atau satu-satunya jalan terbaik menghadapi ketakutan adalah bagaimana kita bisa mengembalikannya kepada Allah, bersandar kepada Allah dan meraih pertolongannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya.
kalimat-kalimat yang menggambarkan ketergantungan kita kepada Allah, sehingga kemudian rasa takut itu melahirkan pertolongan Allah. Di sisi lain, ada orang yang gagal untuk memanage rasa takut ini dengan baik, sehingga ketika ketakutan itu datang, ketakutan itu laksana kombinasi pukulan, uppercut, dan hook yang mendera psikisnya. Dia tidak bisa berbuat banyak, hanya menerima rasa takut itu terus menerus mendera psikis dan mentalnya, yang pada gilirannya ketika mental kita down, ketika psikis kita tertekan, sistem imun kita pun menjadi rentan dan menurun, sehingga kemudian secara fisik pun kita akan menjadi lemah dan mudah menjadi sakit. Itu dua hal cara kita atau dua kelompok orang yang berbeda dalam cara memaknai atau menyikapi rasa takut. Lalu sebenarnya dari mana rasa takut ini? Secara garis besar rasa takut itu berasal dari dua sumber. Yang pertama adalah dari internal kita sendiri, yang kedua adalah faktor eksternal. Secara internal, rasa takut itu biasanya datang dari ketakutan-ketakutan kita yang kadang tidak beralasan. Kadang kita takut dengan masa lalu kita yang katanya tidak baik. Kemudian kadang kita juga takut dengan masa depan yang belum tentu dan belum pasti. Kedua hal inilah, masa lalu dan masa depan, kerap menjadi hantu yang menakutkan bagi sebagian orang. Bagaimana cara mengatasinya? Caranya adalah sangat sederhana, yakni hiduplah hanya untuk hari ini. Masa lalu tidak mungkin kita kembali ke sana, masa depan pun belum pasti kita akan menjalaninya. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah bekerja dan berbuat terbaik hanya untuk hari ini. Kesempatan hari ini, di waktu ini, saat ini, dan di tempat ini, lakukan yang terbaik yang kita bisa. Karena kita tidak bisa merubah masa lalu, pun kita tidak bisa menebak-nebak apa yang akan terjadi di masa depan. Maka jalani hidup hanya untuk hari ini, dalam tanda kutip. Lakukan terbaik, lakukan pengabdian yang terbaik, lakukan pekerjaan yang terbaik, lakukan apapun hal yang kita bisa lakukan hari ini dengan hal yang terbaik yang kita mampu. Kemudian hal kedua, faktor eksternal yang membuat kita rasa takut adalah banyaknya informasi yang kita terima dari berbagai macam sumber seperti media sosial dan lain sebagainya. Saran saya, ketika kita belum siap atau saringan kita, filter kita belum mampu untuk menyaring informasi-informasi yang datang dari luar, sebaiknya kita jangan terlalu terbuka di media sosial, jangan terlalu intens di sana, karena media sosial adalah media yang tanpa validasi. Kita tidak bisa memastikan berita itu benar, berita itu salah atau hoax segala macam. Sementara ketika kita tidak siap, semua berita tersebut kita masukkan ke dalam hati, ke dalam pikiran kita, sehingga itu merupakan sebuah pukulan yang sangat berat bagi psikis dan mental kita. Ketahuilah bahwa 80% dari ketakutan kita itu tidak pernah terjadi. Tapi ketika pertahanan kita lemah, ketika keyakinan kita lemah, ketika filter kita lemah, ketakutan-ketakutan itu justru menjadi sumber penyakit meskipun kita belum sakit. Takut merupakan penyakit sebelum kita sakit. Itulah masalahnya. Jadi kalau kita kemudian ada di sebuah grup, di sebuah komunitas yang banyak berbincang atau berdiskusi mengenai berbagai macam hal negatif dengan penyakit, kalau kita siap silakan saja, tapi kalau tidak siap lebih baik kita mohon izin untuk lapse sementara, karena itu akan sangat mendera mental kita. Kemudian lagi, bahwa ketakutan-ketakutan ini pasti memberikan dampak dan reaksi yang berbeda-beda kepada setiap kita. Ada sebuah
cara atau salah satu cara untuk bagaimana kita mengeliminir atau setidaknya mereduksi rasa takut ini adalah dengan menciptakan atau membuat kita suasana hati kita dengan menjadi tenang, menjadi damai, dan menjadi yakin. Dan metode terbaik untuk mendapatkan hal itu adalah dengan zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Ketika hati kita tenang, maka ini akan men-trigger pikiran kita untuk tenang, untuk bisa tenang. Kenapa? Karena potensi hati kita sejatinya adalah 82% dari total potensi kita sebagai manusia. Sementara sisanya itu adalah pikiran kita. Jadi ketika hati kita tenang, otomatis akan membuat atau bisa men-trigger pikiran kita tenang. Tapi kalau pikiran kita ditenang-tenangkan, sementara hati kitanya tidak di-maintain, hati kitanya tetap belum bisa damai, belum bisa tenang, maka sangat berat bagi pikiran untuk merubah suasana hati. Tapi sebaliknya, ketika suasana hati kita nyaman, insya Allah pikiran kita akan dengan mudah terbawa nyaman. Karenanya zikir merupakan sebuah kebutuhan bagi kita yang ingin mengharapkan atau ingin menjadikan suasana hati kita nyaman. Lakukan zikir sebanyak mungkin, sesering mungkin, dan seistiqomah mungkin, karena ini adalah salah satu vaksin dari ketakutan. Zikir merupakan sebuah vaksin atas ketakutan-ketakutan yang datang mendera kita dari berbagai sumber. Ada banyak hal yang harus kita pelajari dari zikir ini untuk kemudian benar-benar membawa kita mencapai satu titik tenang. Titik tenang adalah salah satu titik milestone, bukan akhir dari zikir itu sendiri, tapi salah satu titik yang akan bisa kita capai ketika kita berlatih dengan baik. Semoga ketakutan-ketakutan yang berseliweran di sekitar kita ini segera berakhir. Semoga segera berganti dengan ketenangan kembali. Dan sekali lagi, sebagai upaya kita, ikhtiar kita untuk memproteksi diri kita agar tidak larut dalam ketakutan dan kecemasan yang berlebih, batasi informasi yang kita terima dari luar, filter masukan-masukan yang kita terima dari luar, dan kalau mungkin kita batasi juga aktivitas kita di media sosial yang banyak sekali memberikan informasi-informasi yang validitasnya, yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian secara batin juga, mari kita berupaya terus menghubungkan hati kita agar senantiasa tersambung dengan Allah. Dialah pemilik ketenangan, dialah pemilik ketakutan. Kepada Allah kita memohon ketenangan, kepada Allah pula lah kita memohon agar kita dilindungi dan dihindarkan dari rasa ketakutan yang berlebih. Dan kalaupun ada rasa takut, kita bermohon kepada Allah agar rasa takut itu bisa kita manage untuk menjadi energi bagi kita untuk lebih intens lagi berkomunikasi dengan Allah, berdialog dengan Allah, dan mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang memiliki nilai lebih dan bisa mengambil hikmah dari ketakutan-ketakutan ini. Semoga hari ini kita bisa segera memperbaiki tatanan hati kita untuk lebih tenang, lebih damai. Kemudian kita juga bisa menyaring informasi-informasi dengan baik, memfilternya untuk kemudian menjadikan kita tetap menjadi orang yang memiliki added value di tengah ketakutan ini. Satu lagi, jangan menyebarkan rasa takut itu kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita bisa mereduksi, mungkin bisa kita memfilter, tapi ketika kemudian informasi yang belum benar, kenyataannya belum valid informasinya, kita sebarkan kepada orang lain, belum tentu orang lain bisa memahaminya seperti kita.
bijak dalam berbagi informasi, saring, dan sebelum kita sharing itu adalah sebuah kaidah yang mungkin kita bisa lakukan untuk menghindarkan kita menjadi orang yang justru menambah riweuh di suasana seperti ini. Bukan berarti kita cuek, bukan kita berarti tidak peduli, tapi justru kepedulian itu kita tunjukkan dengan bagaimana kita meredam rasa panik ini, rasa ketakutan ini dengan hal-hal yang bisa membangun, bisa positif, dan bisa membangkitkan keyakinan kita sebagai individu, sebagai bagian dari masyarakat kita. Kalau kita tidak bisa berbuat banyak karena kita tidak memiliki keahlian medis, setidaknya kita jangan menambah beban mental bagi orang-orang di sekitar kita dengan informasi-informasi yang tidak kita ketahui validitasnya. Itu saja yang bisa saya sharing pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.